Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Sang Penakluk, bagian 3. Hampir seharian Dewayani duduk saja di samping rumahnya, sedangkan Ki Jepun dan istrinya berada di ladang. Gadis itu tidak tahu kalau sejak tadi selalu diperhatikan sepasang mata. Dia baru tahu setelah mendengar langkah kaki menghampiri. Seorang laki-laki muda bertubuh agak kurus mengenakan baju biru dan ikat kepala hitam, tengah menghampiri sambil menyunggingkan senyum di bibirnya. "Sendiri saja, Dewayani," tegur pemuda itu ramah. "Oh, iya nih, Kang Aji," sahut Dewayani berusaha ramah. "Kok sepi, ya?" "Hei, Ki Jepun dan Nyi Jepun sedang ke ladang. Aku disuruh tunggu rumah," sahut Dewayani. "Kalau begitu," suara Aji terputus. "Ingin menemani." "Boleh saja kok, Kang," celetuk Dewayani bisa mengetahui maksud pemuda desa itu. "Waduh, mimpi apa aku semalam?" desah Aji dalam hati. Pemuda itu kemudian duduk di samping Dewayani, setelah gadis itu menggeser memberi tempat. Sikap Aji begitu kaku, dan hanya menggosok-gosok tangannya sambil senyum-senyum. Sesekali diliriknya wajah cantik di sampingnya. Tidak banyak kesempatan untuk bisa ngobrol berdua bersama gadis ini. Hampir seluruh pemuda di desa ini berlomba-lomba mencari kesempatan untuk hanya sekadar bisa berbicara saja. Tapi mereka memang hanya berani memandang dari jauh. Sedangkan Dewayani hanya tersenyum geli dalam hati melihat tingkah pemuda lugu ini. Hanya saja gadis itu tidak memperlihatkannya. Dia hanya diam saja sambil memandang ke depan. Lama juga mereka hanya diam saja. Sedangkan beberapa kali Aji hendak berbicara. Tapi begitu mulutnya terbuka, suaranya serasa tertanggal di tenggorokan. "Dewayani Yani," agak bergetar suara Aji. "Apa?" tanya Dewayani tanpa berpaling. Boleh tidak aku sering-sering ngobrol bersamamu?" tanya Aji polos. Sebenarnya Dewayani ingin tertawa, tapi hanya tersenyum saja di dalam hati. Pemuda itu benar-benar polos dan lugu, seperti layaknya pemuda-pemuda lain di desa ini. Tapi Dewayani memuji juga keberaniannya hingga datang ke sini dan berbicara dengannya. Tidak seperti pemuda-pemuda lainnya, yang hanya bisa mencuri pandang dari jauh. Kalaupun menegur, saat kebetulan berpapasan saja. Itu pun dengan sikap kaku, seperti dipaksakan. "Boleh tidak, Yani?" harap Aji. "Kenapa tidak? Kau boleh datang ke sini kapan saja." Sungguh, berbinar mata Aji. Dewayani tersenyum dan mengangguk. "Oh, betapa bahagianya hati ini," desah Aji dalam hati. "Sebentar ya, tuh Ki Jepun sudah pulang," kata Dewayani menunjuk Ki Jepun dan istrinya yang berjalan menuju rumah ini. Aku pamit saja dulu, Yani," Aji buru-buru bangkit. "Nanti saja, Ji." "Kenapa sih buru-buru?" cegah Dewayani. "Besok aku kesini lagi deh. Aku pergi dulu, Yani." Tanpa menunggu jawaban lagi, Aji bergegas pergi melalui jalan samping rumah, terus menuju belakang dan memutari rumah tetangga. Pemuda itu menghilang di balik rumah tetangga. Dewayani tersenyum geli melihat tingkah laku pemuda itu. Bibirnya masih tersenyum meskipun Ki Jepun dan istrinya sudah sampai. "Siapa pemuda itu tadi, Dewayani?" tanya Ki Jepun sambil meletakkan cangkul di bawah balai-balai bambu yang diduduki Dewayani. "Aji," sahut Dewayani pendek. "Ada apa dia ke sini?" dengus Nyi Jepun bernada tidak senang. "Hanya ngobrol saja, Nyi," sahut Dewayani. Tapi kenapa, Yani?" potong Ki Jepun. "Lucu, seperti anak kecil saja. Masa dia kabur begitu melihat Aki pulang?" "Hahaha." Ki Jepun tertawa terbahak-bahak. "Dasar anak muda sekarang, mentalnya lembek." Sudahlah, Yani. Jangan layani anak seperti itu. Kau harus bisa mendapatkan pemuda gagah dan tampan seperti Aki waktu muda dulu," kata Nyi Jepun. "Mana ada pemuda seperti itu di sini, Berani taruhan, 10 orang saja masih sanggup kuhadapi." Ki Jepun menyombongkan diri. "Ingat, Ki, kau ini sudah tua, sudah loyo. Biar tua, sentilanku masih mampu menjungkalkan mereka." Dewayani hanya tersenyum geli saja mendengar celotehan pasangan tua itu. Keceriaan memang selalu terjadi. Apalagi Dewayani memang pandai memancing suasana ceria seperti itu.
Meskipun tubuh penat dan kepala pening, masih juga mereka bisa berkelakar kalau Dewayani sudah memulai lebih dahulu. Dan biasanya gadis itu selalu tersenyum. Bahkan kadang-kadang tawanya lepas tak terkendali lagi. Kalau sudah begitu, lenyap sudah rasa letih dan penat pasangan tua itu. Dewayani memang pandai dalam segala hal, dan ini membuat Ki Jepun dan istrinya semakin menyayangi gadis itu. Malam baru saja merayap turun menyelimuti seluruh desa Semanding. 3 orang anak muda berjalan pelahan sambil bercanda. Di antara mereka terlihat Aji yang banyak bercerita, membanggakan dirinya karena bisa berbicara dengan Dewayani yang menjadi kembang desa ini. Dan itu membuat kedua temannya menjadi iri. Mereka tidak percaya, tapi banyak juga yang memang melihat Aji duduk berdua bersama gadis cantik itu. Kalian tahu, besok aku ada janji dengan Dewayani, tutur Aji semakin membuat. Kemana, Ji? Tanya temannya yang berjalan di kanan. Ke Sendang, sahut Aji. Kedua temannya saling berpandangan. Mereka tahu kalau Sendang yang dimaksud Aji letaknya di tengah hutan. Jarang orang yang datang ke sana. Selain jalannya sulit, juga tak ada sesuatu yang bisa dilihat. Tapi tempat itu memang disukai anak-anak muda yang tengah kasmaran. Aku duluan, ya. Aji melangkah cepat menuju rumahnya yang memang lebih dekat daripada kedua temannya. Sedangkan kedua temannya itu hanya memandangi, diliputi perasaan iri. Sebenarnya Aji bukanlah pemuda tampan. Tubuhnya saja bisa dikatakan kurus. Tapi kenapa begitu beruntung? Pertanyaan itu yang selalu ada di benak pemuda-pemuda lain di desa itu. Kedua anak muda itu masih saja berdiri memandangi Aji yang membuka pintu rumahnya. Tapi mendadak saja, begitu pintu terbuka lebar, Aji menjerit keras melengking. Tubuh pemuda itu terpental jauh ke belakang dan ambruk keras ke tanah. Kedua temannya terperanjat kaget, dan jadi terpaku dengan mata membeliak lebar dan mulut ternganga. Seketika wajah mereka pucat pasi, dan tubuh gemetar melihat Aji menggelepar dengan leher koyak mengucurkan darah segar. Tolong! Kedua pemuda itu jadi kalang kabut. Mereka ingin berlari tapi seperti terpaku dan berat untuk menggerakkan kaki. Dua pemuda itu hanya bisa berteriak-teriak minta tolong. Sebentar saja, tempat itu sudah dipenuhi orang yang kaget dan berhamburan keluar rumah mendengar teriakan kedua anak muda itu. Namun mereka langsung terpaku begitu melihat tubuh Aji yang sudah diam kaku berlumuran darah. Kematian Aji yang begitu tragis membuat penduduk desa Semanding diliputi perasaan takut yang amat sangat. Dua pemuda sudah tewas dalam waktu yang tidak begitu lama, dan dengan cara yang sama. Leher terkoyak lebar, hampir putus. Tapi yang menjadi tanda tanya, kedua pemuda yang tewas itu sebelumnya pernah ngobrol bersama Dewayani. Gadis cantik yang diakui Ki Jepun adalah keponakannya. Kasak-kusuk mulai terdengar. Para penduduk menghubung-hubungkan kedua peristiwa mengerikan itu dengan kehadiran Dewayani di desa ini. Tapi tak ada seorang pun yang berani berterus terang, apalagi melakukan sesuatu. Kecurigaan penduduk semakin menebal begitu mendengar cerita kedua teman Aji yang melihat kejadian itu. Mereka memang baru saja mendengar cerita Aji yang katanya sudah berhasil mendekati Dewayani, gadis cantik yang menjadi buah bibir di desa Semanding ini. Mereka bisanya hanya kasak-kusuk tanpa bukti. Dengus Ki Jepun yang mendengar juga selentingan kabar burung itu. Kenapa harus dipusingkan, Ki? Biar saja, memang sudah begitu adat mereka, timpal istrinya, tak peduli. Kau enak, aku ini yang mendengar. Rasanya kuping ini panas mendengar Dewayani dituduh sebagai penyebab kematian anak-anak tolol itu. Rungut Ki Jepun. Sedangkan Dewayani hanya diam saja, duduk mencangkung sambil memeluk lutut di balai-balai bambu di samping Ki Jepun. Pandangannya kosong lurus ke depan, mengamati jalan yang tampak sepi lengang. Para penduduk desa Semanding ini seperti sengaja menghindari depan rumah ini. Mau kemana, Ki? Tegur Nyi Jepun begitu melihat Ki Jepun berjalan keluar. Ke rumah kepala desa, sahut Ki Jepun terus saja melangkah keluar rumah. Mau apa kau ke sana? Tapi Ki Jepun tidak menyahut, dan terus saja berjalan cepat. Nyi Jepun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Dia tahu betul watak suaminya yang keras, tapi lembut dan penyabar. Perempuan tua itu berpaling memandangi Dewayani yang diam saja, memandang kosong ke depan. Sudahlah, Yani, jangan terlalu dipikirkan.
Aku percaya kau tidak mungkin melakukan itu, bujuk Nyi Jepun mencoba menghibur. Aku menyesal, Nyi. Kenapa mereka menuduhku demikian? Aku jadi merepotkanmu saja, keluh Dewayani. Penduduk di sini memang manja. Biar mereka belajar dari peristiwa ini. Dulu, suamiku pernah menganjurkan agar pemuda-pemuda di sini berlatih ilmu olah kanuragan, tapi malah melecehkan. Sekarang baru tahu rasa, bagaimana kalau tidak memiliki kepandaian sama sekali. Agak ketus nada suara Nyi Jepun. Dewayani mengangkat kepalanya, berpaling memandang perempuan tua di sampingnya. Kau percaya aku yang melakukan semua itu, Nyi? Tanya Dewayani. Kalau aku percaya, sama tololnya dengan mereka. Sahut Nyi Jepun mendengus. Kalau ternyata memang aku. Jangan mengada-ada, Yani. Aku tahu kau bisa ilmu olah kanuragan. Tapi untuk apa melakukan itu? Aku tidak melihat adanya kegarangan pada dirimu. Bahkan kau seperti seorang putri raja, atau paling tidak putri bangsawan, sanggah Nyi Jepun. Dewayani tersenyum. Nyi Jepun juga memberi senyum semanis mungkin. Sesaat mereka terdiam saling berpandangan. Nyi Jepun memang tidak percaya jika Dewayani yang melakukan kedua pembunuhan itu. Mereka yang tewas memang pernah ngobrol dengan Dewayani sebelumnya, tapi bukan berarti gadis itu yang membunuh. Mereka hanya bicara, tidak lebih dari itu. Yang pertama berbicara sambil berjalan pulang dari sungai. Sedangkan yang kedua di samping rumah ini. Banyak yang melihat kalau mereka hanya ngobrol saja. Tapi penduduk desa sudah menuduh Dewayani penyebab semua peristiwa mengerikan itu. Aku mau ke kebun belakang dulu. Kau ingin ikut, Yani? Kata Nyi Jepun seraya bangkit berdiri. Nanti aku menyusul, Nyi, sahut Dewayani. Nyi Jepun menepuk punggung tangan gadis itu, kemudian berjalan ke belakang. Dewayani masih saja duduk memeluk lutut yang tertekuk. Kepalanya disandarkan ke lutut, sedangkan pandangannya kembali kosong ke depan. Tapi mendadak saja kedua matanya terbeliak, lalu gadis itu menggerinjang melompat berdiri. Tatapan matanya begitu tajam, lurus ke depan. Tampak di bawah pohon seberang jalan rumah ini berdiri seorang laki-laki berwajah tampan. Pakaiannya indah dari bahan sutra halus bersulamkan benang-benang emas. Pemuda itu memegang kipas yang terbuka lebar di depan dada. Dewayani berdiri mematung memandangi laki-laki berwajah tampan itu. Dewayani, kau telah menyia-nyiakan kesempatan yang kuberikan. Kini rasakan sendiri akibatnya. Tidak ada tempat yang bisa menampungmu. Tidak ada orang yang akan menolongmu. Seumur hidup kau akan tersiksa, terdengar suara halus di telinga Dewayani. Heh, gadis itu tersentak kaget. Jelas sekali suara itu mendengung di telinga Dewayani, hanya sekejap saja gadis itu berpaling. Dan begitu memandang ke pohon di seberang jalan, laki-laki muda itu sudah tidak terlihat lagi, tepat ketika sebuah pedati melintasinya. Dewayani jadi menggerinjang, lalu melompat keluar sambil menyambar pedang yang tergantung di dinding. Gadis itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tapi tak seorang pun yang dilihatnya. Bahkan pedati yang tadi melintas di jalan itu pun sudah tidak terlihat lagi. Rasanya tidak mungkin sebuah pedati yang hanya ditarik seekor sapi bisa begitu cepat menghilang di jalan yang lurus tanpa belokan sama sekali ini. Dewayani menarik napas panjang dan menghembuskannya kuat-kuat. Dia kembali masuk ke dalam rumahnya. Tapi baru saja melewati ambang pintu, kembali matanya terbeliak kaget. Kau, mau apa kau ke sini? Entah dari mana datangnya. Tahu-tahu di dalam rumah itu sudah berdiri seorang laki-laki tua kurus kering berjubah hitam sambil menggenggam tongkat yang berwarna hitam pula. Dewayani menggenggam pedangnya dengan kedua tangan erat-erat, namun belum menghunusnya. Pandangannya begitu tajam menusuk langsung bola mata tua yang memerah agak cekung ke dalam. Aku hanya menyampaikan pesan, kalau kau masih punya kesempatan, Dewayani. Kembalilah dan jangan siksa dirimu sendiri, kata laki-laki tua kurus kering yang tak lain iblis hitam itu. Aku tidak perlu nasihatmu. Pergi kau, bentak Dewayani sengit. Sayang sekali, kau begitu keras kepala. Waktumu tinggal 3 hari lagi, Dewayani. Selepas itu, tak ada yang bisa menolongmu. Bahkan dirimu sendiri tak mampu. Camkan kata-kataku ini, Dewayani. Pergi, jerit Dewayani. Aku akan pergi, tapi kau pergi, keparat, bentak Dewayani memutus ucapan iblis hitam. Iblis hitam menggeleng-gelengkan kepalanya,
kemudian berbalik dan berjalan melalui pintu belakang. Gadis itu memandangi sampai tubuh tua kurus kering itu lenyap di balik pintu. Dewayani menghempaskan tubuhnya ke atas balai-balai bambu. Napasnya memburu, dan tubuhnya agak gemetar. Pada saat itu Nyi Jepun tergopoh-gopoh masuk menghampiri Dewayani. "Ada apa, Yani? Kenapa menjerit-jerit?" tanya Nyi Jepun. "Tidak apa-apa, Nyi, aku hanya bermimpi," sahut Dewayani seraya menyeka keringat di wajahnya. "Makanya kalau siang-siang jangan tidur. Banyak setan datang," kata Nyi Jepun lagi. Dewayani hanya tersenyum saja, dan masih merebahkan tubuhnya menelentang memandang langit-langit rumah. Sementara Nyi Jepun meninggalkannya. Sementara itu di rumah kepala desa Semanding, Ki Jepun disambut secara ramah dan penuh persaudaraan oleh Ki Jarak. Namun kepala desa itu terkejut juga begitu mendengar penuturan laki-laki tua itu mengenai tuduhan penduduk desa terhadap Dewayani. Saat itu Rangga masih berada di rumah kepala desa, dan mendengarkan semua penuturan Ki Jepun penuh perhatian. Pendekar Raja Wali Sakti itu hanya diam saja, tidak memberikan suara sedikit pun. "Terus terang, aku belum mendengar tuduhan itu, Ki Jepun. Aku sendiri terkejut mendengar keponakanmu dituduh sebagai pembunuh," kata Ki Jarak dengan suara pelan seakan-akan menyesalkan sikap warganya yang menuduh sembarangan tanpa bukti. "Itulah sebabnya, kenapa aku cepat-cepat datang ke sini," ujar Ki Jepun. "Lalu, apa yang harus kulakukan?" Ki Jarak bisa mengatakan pada semua penduduk kalau keponakanku tidak bersalah, dan tidak ada hubungannya dengan kedua pembunuhan itu, tegas Ki Jepun. "Rasanya tidak semudah itu, Ki. Maaf, bukannya menyepelekan laporanmu, tapi aku harus mencari bukti dulu kebenarannya," kata Ki Jarak bijaksana. "Kebenaran apa lagi, Ki? Sudah jelas keponakanku tidak tersangkut, mereka saja yang usil dan dengki pada Dewayani," dengus Ki Jepun. "Baiklah, Ki Jepun, laporanmu kuterima, tapi aku tidak ingin bertindak gegabah dan berat sebelah. Bagaimanapun juga aku seorang kepala desa yang harus bertindak adil dan bijaksana. Kalau memang benar Dewayani tidak ada hubungannya dengan peristiwa berdarah ini, aku atas nama seluruh penduduk desa Semanding tidak segan-segan meminta maaf padanya." Kata-kata Ki Jarak rupanya sedikit memberi kepuasan Ki Jepun. Laki-laki tua itu kemudian mohon diri dan meninggalkan rumah kepala desa itu. Ki Jarak memandangi hingga laki-laki tua renta itu jauh meninggalkan rumahnya. Ditariknya napas panjang, lalu dipandangnya pendekar Raja Wali Sakti yang sejak tadi diam saja. "Kau dengar sendiri, Nak Rangga. Sudah kuduga kalau peristiwa ini pasti akan berbuntut panjang," ujar Ki Jarak sedikit mendesah. Memang sulit diterima akal sehat, hampir semua penduduk desa mengatakan kalau kedua korban sebelumnya pernah berbincang-bincang dengan Dewayani sebelum mereka ditemukan tewas, gumam Rangga. "Sebelumnya tidak pernah terjadi hal ini, Nak Rangga. Sejak kedatangan Dewayani di desa ini, ada saja peristiwa yang terjadi. Pertama, penduduk diributkan dengan hilangnya hewan ternak, yang kemudian ditemukan di pinggir hutan dalam keadaan mati. Leher terkoyak dan sebagian darah terkuras. Dan kejadian selanjutnya ya, begini ini." Rangga bergumam pelan. Dua pemuda yang jadi korban pembunuhan misterius itu juga lehernya terkoyak lebar. Dan memang, korban pertama darahnya hampir habis. Tapi Rangga tidak pernah berpikir sejauh itu, karena banyak juga darah yang tergenang di lantai. Sedangkan pada korban yang kedua, hanya leher saja terkoyak tanpa sisa darah sedikit pun di tubuhnya. "Aku jadi berpikir, jangan-jangan desa ini kedatangan makhluk aneh haus darah," gumam Ki Jarak pelan seperti untuk dirinya sendiri. Rangga memandangi laki-laki setengah baya itu dalam-dalam. Selama dalam pengembaraannya, belum pernah terdengar hal seperti ini. Sedangkan Ki Jarak hanya menatap kosong ke depan. Untuk beberapa saat mereka hanya diam membisu dengan pikiran berkecamuk. Di dalam hati, Rangga semakin tertarik pada persoalan ini. Terlebih lagi setelah mendengar dugaan Ki Jarak yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Satu pemikiran yang dirasakan amat ganjil, tapi bukannya tidak mustahil hal itu bisa terjadi. Masih banyak masyarakat yang mempercayai hal-hal seperti itu, yang sukar diterima akal sehat. Apakah memang benar ada makhluk haus darah di desa Semanding ini? Bersambung ke Sang Penakluk 4. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.